بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin. Salah satu hal yang membantu kita untuk melakukan sair suluk, tadabbur dan tafakkur terhadap fenomena dan peristiwa alam. Dengan sedikit kita bertafakkur terhadap kejadian dan peristiwa yang terjadi di alam, maka kita bisa memahami bahwasanya setiap peristiwa itu, apakah kecil atau besar, mempunyai tujuan untuk memberi kita petunjuk, memberi kita hidayah, yakni mengandung hidayah. Dan itu semua bisa membuka jalan bagi kita untuk melakukan perjalanan maknawi. Sebagaimana Amirul Mukminin Ali alaihissalam berkata, man ya'tabara absara wa man absara fahima wa man fahima alima. Jadi barang siapa yang mengambil iktibar terhadap peristiwa, mengambil pelajaran terhadap berbagai kejadian, maka dia akan punya basira, mempunyai penglihatan. Dan barang siapa yang mempunyai penglihatan, punya pemahaman. Serta barang siapa yang mempunyai pemahaman, maka dia mempunyai pengetahuan. Nah, tentu sebaliknya, jika seseorang menyaksikan peristiwa berjalan dan lewat begitu saja, tapi tidak bertafakkur terhadapnya, tidak mengambil pelajaran dengannya, maka tidak ada pengaruh yang baik kepadanya. Dari sudut tinjauan Al-Quran pun, semua peristiwa dan kejadian yang terjadi di sekeliling kita ini merupakan ayat ilahi. Makanya kita harus memandangnya sebagai tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang berulang-ulang kita singgung ayat suci Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi Tuhan akan menunjukkan tanda-tandanya, lewat tanda-tandanya
pada wujudnya sendiri dan kepada alam dan kepada wujudnya sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa ia adalah hak, bahwa Tuhan itu hak, ya. Jadi berbagai peristiwa itu bisa kita lihat dari luar diri kita dan juga bisa kita alami dalam diri kita. Ya, misalnya sekarang barusan terjadi peristiwa kebakaran Los Angeles yang demikian besarnya, istilahnya yang dia rusak ya tidak hanya hutan-hutan tapi juga perumahan-perumahan, dan sampai sekarang masih belum selesai, ya. Jika orang yang mempunyai pandangan terhadap peristiwa itu, dia akan menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran. Kalau kita ini tidak mempunyai pandangan metafisis, ya hanya menyangka-nyangka dan mengira-ngira apakah ada hubungannya misalnya dengan kezaliman pemerintahan Amerika terhadap dunia, terutama terhadap rakyat Palestina, ya seperti itu. Demikian pula kejadian dan perubahan atau peristiwa yang terjadi pada diri kita. Kalau kita mukmin, kata riwayat, ya, kalau kita seorang mukmin, dari penjelasan riwayat dikatakan tidaklah sesuatu itu menyakiti seorang mukmin melainkan diampuni dosanya. Sakit kepala, jangan sakit gigi, sakit gigi itu sakit sekali. Ya, saya pernah ditimpa sakit gigi, diku menangis, tidak kuat, sakit sekali itu sakit gigi. Apalagi kalau gigi bagian akhir itu, geraham itu, ya. Jadi seperti sakit kepala, atau misalnya boleh jadi tergores kita dengan sesuatu, ya. Itu semua kalau mukmin dia diampuni kesalahan dan dosanya. Dan bagi orang yang mengambil pelajaran, ya semakin membawa dirinya kepada azam, yakni kebulatan, tekad untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh membiarkan fenomena dan peristiwa berlalu begitu saja, tapi senantiasa mesti tafakkur dan mengambil ibrah darinya. Tentang permasalahan pentingnya tafakkur, kalau di dalam buku Selangkah Menuju Tuhan itu ada kita bahas juga tentang tafakkur. Jadi tentang pentingnya tafakkur ini, Imam Hasan alaihissalam berkata, tafakkur itu akan menghidupkan atau membuat hidup kalbu seseorang. Atau Imam Ali alaihissalam, seseorang yang bertafakkur
maka ia akan mempunyai penglihatan. Nah, jadi dari tafakurlah seseorang bisa kemudian melangkah pada berikutnya yang disebut dengan azam dan tawakal di jalan kesempurnaan. Beda orang yang mendasari tafakur terhadap kesadarannya dengan orang yang misalnya hanya karena emosional, yakni ada sesuatu yang menarik emosionalnya sehingga sadar. Ya, saya misalnya pernah melakukan kritik terhadap fenomena, misalnya barusan ada seorang yang masyhur mempunyai lagu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun ya istilahnya menyenanginya, menyukainya dari satu sisi. Tapi yang saya tentu tidak sepakat cara misalnya menyanyi dengan perempuan, kemudian perempuannya itu sudah dewasa dan menyanyi dengan sendiri. Kalau misalnya suara tidak ini, tapi bisa saja juga tidak ini, yang penting tidak mafsadah, ya, jadi menyanyi tapi tidak mafsadah. Tapi yang ini misalnya kadang membuat orang menari, ya, bergoyang gitu. Ya, kalau misalnya di masyarakat kita ini kan yang goyang itu kan istilahnya menjadi hal yang lumrah. So, perempuan misalnya goyang di hadapan laki-laki bukan muhrimnya, ya, di masyarakat kita itu lumrah. Ada goyang bersama misalnya, sama itu senam aerobik misalnya, itu para perempuan kadang di luar goyang-goyang. Bagi kita ini laki-laki sebenarnya sudah haram lihat. Dia sendiri juga haram kalau melakukannya di tengah pandangan laki-laki. Tapi ya masyarakat kita ini seperti itu lumrah. Ya, kritikan saya karena terlalu dipuji bahwa dia bisa membuat orang menangis, ya, bisa membuat menangis orang. Satu kritikan saya, meskipun membuat menangis orang, tapi betapa banyak misalnya boleh jadi dia buat kerusakan. Ya, ada kerusakan yang dilakukan. Islam itu menginginkan kita ini berbuat dalam suatu proses kesadaran, tapi tidak ada pelanggaran sedikit pun. Dan bersifat emosional. Orang Kristen bisa saja menangis misalnya, tapi emosional saja. Beda kalau dia didasari dengan tafakur, ya, didasari dengan tafakur mengantar dia menemukan kesadaran, itu bersifat langgeng. Tapi kalau emosional mungkin 5 menit menangis di situ, kembali lagi di tempat tertentu ketawa-ketawa dan melakukan perbuatan haram lagi misalnya. Ya, jadi di mana letak kesadarannya untuk mengubah dia? Ini kan bukan jalannya. Ya, yang kita inginkan itu adalah jalan yang mengubah kita menuju pada kesadaran. Itu harus didasari dengan tafakur. Jadi setelah tafakur dan ia menyadari, mempunyai kesadaran bahwa setiap peristiwa mempunyai dimensi memberi hidayah kepada kita, dan Tuhan sebenarnya Maha Kasih, Tuhan Maha Rahmat, ya, Tuhan itu sedemikian kasihnya kepada kita sehingga tidak henti-hentinya dia mengirimkan alamat-alamat bagi kita supaya kita sadar, ya. Lawannya ini kadang Tuhan itu tidak menghentikan nikmatnya, tapi ada disebut istidraj. Istidraj itu yakni Tuhan tidak menghentikan nikmatnya kepada kita, tapi sebenarnya karena Tuhan tidak kasih sayang kepada kita, ya, supaya kita tetap tenggelam dengan nikmat itu, di dalam kesesatan, di dalam kedurhakaan, ya.
Jadi bisa saja misalnya sesuatu yang dialami oleh kita dalam bentuk tidak kita senangi, tapi itu hidayah dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah azam dan tawakal di jalan penyucian dan kesempurnaan. Yakni ketika manusia menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya, sementara dia menginginkan tujuan yang tinggi, maka dia haruslah masuk pada perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan untuk berhasil mencapai tujuan, ya tentu dia harus berusaha menghilangkan semua hal-hal yang menghalangi dan menghasilkan syarat-syarat untuk pencapaiannya. Nah, salah satu yang mesti dimilikinya adalah irada yang sungguh-sungguh, yang disebut azam itu, yakni kebulatan tekad. Nah, yang membuat kita temporer di dalam suatu perjalanan kebaikan itu dikarenakan kurangnya azam atau lemahnya azam. Ya. Jadi hati kita tidak bulat melakukan perjalanan penyucian. Ayat suci yang mengisyaratkan tentang permasalahan ini, di mana Tuhan berfirman, jadi Al-Quran sesudah menjelaskan tentang ujian yang pasti melanda manusia, dia kemudian mengatakan wa in tasbiru, ya, dan apabila kalian bersabar, wa tattaqu dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya itu ya termasuk keistiqamahan, ya, menggambarkan tentang azam terhadap perkara-perkara, terhadap berbagai hal, terhadap berbagai pekerjaan-pekerjaan. Ya, jadi istiqamah. Kita bisa istiqamah dalam sebuah pekerjaan kalau ada azam, ada kebulatan tekad, ada kesungguhan di dalam irada. Yang memenangkan Palestina di dalam perlawanannya menghadapi Israel, bahkan kita bisa katakan sebenarnya Amerika dan lainnya, itu karena adanya tekad yang bulat, adanya azam, kehendak yang kuat pada para pejuang Palestina. Jadi mereka bisa istiqamah dengan itu. Ya. Nah, selanjutnya ketika sudah azam, diserahkan kepada Tuhan, tawakal. Ya, jadi kalau kita sudah punya tekad bulat, masuk pada perjalanan, ya selanjutnya kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Tuhan kepengaturannya kepada diri kita. Nah, ada hal yang harus kita pahami pada tawakal. Tawakal di sini bukan dalam artian tidak dibarengi dengan
kerja dan usaha, tidak seperti itu ya. Jadi seperti persoalan rezeki, kita tawakal pada Tuhan, tapi bukan berarti kita boleh tidak bekerja, tidak. Ya, bekerja itu bahagian dari tawakal kita kepada Tuhan. Berusaha itu sendiri. Sehingga ada seorang Arab, mungkin dia salah memaknai tawakal, ya. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu untanya dia lepas begitu saja atau diikat, ya. Rasulullah bilang, ikat untamu baru tawakal pada Tuhan, ya. Jangan tidak ikat baru tawakal pada Tuhan, ya. Pencuri datang ambil, jangan salahkan Tuhan, ya. Harus juga melakukan sebab-sebab terpenuhinya, ya. Karena Tuhan juga itu di dalam kepengaturannya, dan Irfan juga menerima ini. Tuhan juga itu di dalam kepengaturannya terhadap segala sesuatu itu lewat sebab-sebabnya, ya, dengan perantara sebab-sebab. Jadi tidak, istilahnya Tuhan turun langsung. Sebab yang kuat ini tidak bisa diterima oleh akibat yang lemah. Dalam filsafat seperti itu, ada tingkatan-tingkatan sebab akibat, dan mesti melewati kanal-kanal sebab akibat ini baru misalnya sampai kepada akibat yang terakhir. Tidak bisa misalnya sebab yang paling tinggi langsung ke akibat terakhir, ya. Cuma ya bisa ada yang terkurangi sebab-sebabnya, ya kan? Bisa ada yang terkurangi sebab-sebabnya. Kalau misalnya kita ini boleh jadi ada 10 sebab misalnya baru sampai rezeki kepada kita, ya. Ada 10 sebab-sebab rangkaian baru sampai kepada kita. Tapi mungkin sebagian orang cuma 2-3 sebab misalnya bisa sampai, ya. Dia tidak melewati banyak sebab-sebab dari sebab-sebab materi misalnya, ya. Tapi misalnya terhadap kenyang, taruhlah terhadap kenyang kan, kita beberapa rangkaian harus terlewati itu sebab-sebabnya sampai misalnya suatu makanan kita makan dan kenyang. Makanannya misalnya lewat berbagai rangkaian sebab-sebab, tapi bisa saja misalnya berapa sebab itu terputus, ya. Kalau kita harus ada duit dulu baru pergi ke pasar beli apel, baru dapat apel dimakan di rumah, ya. Tapi ada misalnya fenomena dia tidak lewat seperti itu, bisa terjelma apel ada di rumahnya, tapi tetap dari rangkaian sebab-sebab lewat malaikat misalnya. Malaikat juga ini dari malaikat siapa bertingkat-tingkat sampai itu, ya. Jadi tawakal sendiri tentunya tidak keluar daripada kaidah sebab akibat, ya. Cuma kalau kita sudah sampai pada tadi kedudukan, ya, yang pantas mendapatkan sesuatu tidak panjang sebab-sebabnya, ya, itu dikarenakan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti hasrat Maryam salamullah alaiha, seperti Nabi dalam berbagai peristiwa, dan para anbiya ilahi dan wali ilahi. Jadi rangkaian sebab akibatnya itu sangat pendek misalnya. Nah, salah satu hal juga yang kadang menjadi penghambat dalam perjalanan itu
berlebih-lebihan atau kurang dalam persoalan tawakal serta mujahadah. Setiap faktor yang akan menyampaikan manusia kepada puncak kesempurnaan, tentulah faktor tersebut adalah penentu dan menjadi syarat baginya, sehingga seseorang mesti mempunyai perhatian khusus kepadanya, sehingga seorang salik bisa menggunakannya secara benar faktor tersebut. Nah, kalau misalnya seseorang tidak perhatian terhadap bencana atau bala yang menimpanya, dia tidak mengambil ibrah dari situ, ya bisa saja faktor-faktor ini menjadi pencegah untuk kenaikan dan kesempurnaannya. Ya, demikianlah juga tinjauan manusia terhadap tawakal. Ya. Jika ia ifrat itu artinya berlebihan. Kalau tafrid kurang. Jadi kadang orang bilang ifrat tafrid, dia maknanya ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tapi ifrat yakni berlebihan. Kalau tafrid kurang. Ya, yang bagus itu pertengahan yang cukup. Ya, jadi tidak berlebihan. Sampai kita juga itu dilarang misalnya di dalam kedermawanan berlebihan. Ya. Tapi ini juga mungkin sampai kedudukan dan derajat tertentu ya. Ya. Kalau seperti kita ini, boleh jadi karena emosional muncul dermawannya misalnya, nah serahkan semua hartanya, tapi besok menyesal. Ya. Cuma di riwayat itu kita bisa dapatkan imam itu kadang menyerahkan seluruh kekayaannya. Ya. Misalnya Imam Hasan alaihissalam itu di dalam riwayat dijelaskan atau dalam sejarah dijelaskan beliau itu kalau tidak salah 2 kali itu menyerahkan seluruh kekayaannya dan juga berapa kali menyerahkan setengahnya dari kekayaannya. Ya. Nah, seseorang kalau dia misalnya tanpa sama sekali usaha, hanya semata-mata bersandar dan bertawakal, kemudian menanti karunia serta pemberian ilahi, nah ini tentu sesuatu yang salah. Karena manusia pada dasarnya, khususnya mukmin, dia haruslah seorang ahli berusaha. Dia mesti seorang ahli mujahadah. Nah, justru Tuhan berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya sungguh kami akan memberi petunjuk mereka jalan-jalan kami. Jadi kita misalnya terhadap berbagai permasalahan, baik itu ma'nawiyah maupun materi, dibutuhkan usaha, dibutuhkan kerja keras, ya. Kalau misalnya kita dalam masalah materi, ya tentu kita sudah paham, harus kita bekerja keras. Dalam masalah maknawi juga seperti itu. Mesti banyak ibadahnya, banyak perbuatan baiknya.
Nah, cuma saya pernah mengatakan seperti ini atau berpandangan seperti ini. Jadi kita itu jangan berpikir hanya melulu itu salat yang misalnya salat atau baca Quran atau zikir, ya itu semua juga sangat penting, tapi hubungan terhadap manusia satu dengan yang lainnya itu juga sama dimensinya, punya pengaruh terhadap kenaikan derajat ruh kita, ya. Dan kan begini, seseorang itu kan ada misalnya dia ahli ibadah tapi tidak ahli sosial, ya. Jadi dia ahli ibadah tapi tidak ahli sosial, bersosialnya sedikit, turun membantu orangnya itu sedikit, ya. Kebalikannya ada orang ahli sosial tapi ahli ibadah tidak sedemikian, misalnya dia dalam membantu orang lain, menolong orang lain itu justru sangat perhatian sekali. Sebenarnya kedua-dua ibadah ini menaikkan derajat, tapi sepertinya dimensi justru banyak membantu manusia itu mempunyai pengaruh lebih cepat ketimbang ibadah yang bersifat misalnya individu, ya. Tentu yang ideal kedua-duanya, dia ahli ibadah individual dan ahli ibadah sosial. Ini yang ideal. Jadi salatnya juga iya, Quran dan zikir dan serta doanya juga iya, tapi membantu manusianya juga iya. Ya, ini yang ideal. Nah, di sini saya ingin ceritakan tentang ada seorang arif besar, justru dia mendapatkan pengalaman ma'nawiyah dikarenakan kemampuannya menanggung derita dari orang lain. Jadi ini berhubungan tentunya tentang sosial, ya. Menanggung dari orang lain. Kita ini kan salah satu kelemahan kita dalam persoalan kebersihan ruh, ya, ini kita tidak sanggup menahan orang lain, ya. Kalau orang lain di bawah kekuasaan kita itu kita menginginkan, ya, dia itu mendengarkan kita punya keinginan, kata-kata dan lain sebagainya. Kalau orang lain tidak seperti kita misalnya, atau tidak di dalam wilayah kepengaturan kekuasaan kita, ya, yang muncul pada kita terhadapnya itu kadang, ya, ada iri misalnya, ada riya, takabur dan lain-lainnya. Tapi kepada yang di bawah kita itu, ya, anania kita, ya, kita inginkan kepadanya. Coba misalnya, ya, saya sendiri ini, ya, ketika saya punya pandangan tapi dikritik misalnya oleh anak saya, bahkan istri saya misalnya, itu daya penolakannya lebih tinggi, ya. Langsung daya penolakan kita tinggi, ya, ya. Seperti itu. Kalau istri juga begitu. Jadi kadang di rumah antara suami dan istri itu kadang, ya, sering terjadi debat. Istilah orang Persia itu musyajarah, ya. Justru jarang itu bincang-bincang yang enak gitu, ya toh. Yang banyak justru bersih tegang, karena masing-masing ada ego,
Iya. Padahal ya istilahnya kan sebenarnya tidak perlu ya, kalau kita renung-renungkan itu tidak perlu. Kita harus belajar, dengar dulu apa dia punya cerita, pandangan. Ya, kalau ada sisi benarnya, terima, kita sudah terima saja, tidak usah kita ngomong. Ya sudah diterima saja, selesai. Biasanya ya belum selesai kita dengar baik-baik ya, ada juga muncul di benak kita, ini yang bagus, langsung kita utarakan. Ya sudah. Ya. Jadi seorang arif itu kebetulan dia mertuanya tidak baik. Ya, mertuanya itu tidak suka sama dia karena kefakirannya. Ya, kefakirannya, jadi dia kesian numpang ke, istilahnya tinggal di rumah mertua indah. Jadi tinggal di rumah mertua. Sebenarnya kita memang salah satu, saya pikir itu bagi kita semua, kan kita juga tidak beda, kita ada perbedaan di dalam mendidik anak ya, mendidik anak. Memang terlihat terlalu bagus tinggal bersama orang tua, mertua, karena dia juga membentuk sama anak kita. Ya. Bahkan kalau kita pergi kerja, dia yang paling banyak membentuk anak kita. Ya. Kalau misalnya kita pergi, mau cucunya supaya senang, ayo Mina kita nonton televisi, nah putarkan nih apa yang misalnya senang anak-anak tonton, selesai nih. Ya. Jadi memang harus berusaha juga ya. Kita menangani sendiri anak kita dalam didikannya. Ya, jadi dia karena tinggal sama mertuanya, kesian, jadi dia diperlakukan sama mertuanya dan sering dihina-hina. Sampai-sampai dia sudah tidak tahan mendapatkan perlakuan seperti itu, dia datangi gurunya, guru ma'nawiyahnya. Sepertinya ini saya mau menceraikan istriku. Ya kayak seperti itulah kurang lebih kita punya bahasa. Ditanya kenapa? Ya sudah tidak tahan sama orang tuanya, ibunya, bukan bapaknya. Sudah tidak tahan ibunya. Ya, saya sering mendapat hinaan, tidak di ini Kak. Tapi ini sang guru bertanya, kamu masih cinta istrimu, suka istrimu? Dia bilang, iya saya suka istriku. Istrimu bagaimana? Dia suka kamu? Iya dia suka sama saya. Dia bilang tidak ada jalan bercerai. Ya, jadi kalau masih saling menyukai tidak ada jalan bercerai. Tahan saja itu, ya tahan saja itu ininya mertuamu, dan itu kamu punya riadah, ya itu kamu punya riadah, maksudnya itu kamu punya latihan ma'nawiyah. Jadi dia jalani itu rutinitas kehidupannya bersama mertuanya sampai suatu kejadian, suatu hari di musim panas ini, jadi musim panas dia datang dari belajar atau mengajar, dia pulang ya dia dalam kondisi sudah sangat lelah. Kan kalau di Iran itu rumah pagar tertutup, baru halaman di dalam, ya halaman di dalam. Kemudian biasanya mereka itu juga ada disebut haud. Haud itu kayak kolam-kolam atau ya kolam-kolam air. Biasa mereka gunakan berwudu atau cuci-cuci apa saja di situ. Nah, itu dia punya mertua sambil duduk-duduk di pinggir kolamnya, dia rendam kakinya, ya menikmati istilahnya kesejukan airnya itu. Waktu kesian ini si Arif ini masuk, langsung sang mertua ini mencercanya dengan hinaan-hinaan. Ya. Jadi sedemikian dia cerca, dia punya ini hinaan. Sang menantu ini tadinya mau masuk ke dalam rumahnya untuk rebah-rebah karena kecapean, akhirnya dia naik ke tangga. Ya, apalagi namanya itu kalau rumah Iran itu dia punya atas itu tidak diatapi, ya
palponnya, tapi seperti yayasan kita itu di Pakato, toh, yakni rata kan? Ya, jadi di yayasan kita itu rata, tapi di sana biasanya aspal pinggirnya itu sehingga tahan tidak turun hujan, ya aspal gitu kan? Ya, jadi bertahun-tahun begitu, tidak baru curah hujannya tidak memang terlalu banyak, tapi salju, kadang salju misalnya turun, ya, gitu. Nah mereka itu kadang naik ke atas sholat. Jadi sebenarnya bagus juga punya rumah seperti itu. Sewaktu-waktu kita mau salat dekat dengan Tuhan, dekat dengan langit, ya, kita naik ke atas itu salat. Mereka kadang gunakan. Nah, jadi sang Arif ini dia akhirnya tidak jadi masuk ke rumah untuk rebahan, dia naik ke atas. Nah, sang mertua tidak berhenti, malah dia semakin teriak, teriak-teriak sampai kedengaran tetangga semua misalnya kan, seperti itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Sang Arif itu menyaksikan dirinya terbagi dua, ya, terbagi dua. Dia menyaksikan, sebenarnya ini suatu pelepasan ruh kalau dalam irfan. Jadi dia menyaksikan dirinya terbagi dua. Satu dirinya yang asli, yang dicerca, satu dirinya yang merasa nikmat justru mendengarkan cercaan. Jadi kalau kita sudah bisa sampai tingkat itu merasa nikmat dicerca, ya. Jadi hal yang bersifat justru hubungan dengan manusia nampaknya lebih cepat ketimbang ibadah individual. Tapi bukan berarti ibadah individual ini harus dikurangi, tidak juga ya. Ya. Makanya kita mungkin pernah merasakan secara nikmat manusiawi biasa ya, belum ini tingkat irfani ya. Ketika kita misalnya ada orang butuh misalnya taruh 100.000, kebetulan lagi enak hati kita kasih bantu, kan enak sekali itu dirasakan. Ada kerasaan bahagia bahwa kita sudah memberikan bantuan dan orang lepas dari ininya. Itu baru kenikmatan tataran manusiawi, ya. Jadi kenikmatan maknawiannya tentu lebih di atas daripada itu. Ketika kita menyaksikan fenomena yang memberi adalah Tuhan, kan seperti itu sebenarnya. Jadi tangan yang memberi itu tangan Tuhan, ya. Tangan yang menerima sebenarnya adalah tangan Tuhan. Karena dalam irfan ya bayang-bayang Tuhan seluruhnya, tajalli-tajalli dan jelmaan Tuhan seluruhnya kan seperti itu. Ya nikmatnya itu lebih tinggi daripada misalnya nikmat manusiawi ini tadi. Ya sama dengan kita misalnya menyenangkan anak-anak kita, nikmat manusiawinya kan tinggi itu. Kalau kita lihat bahagia anak kita, wih nikmatnya dirasa. Kayak seperti itu. Apalagi kalau istri kita dibuat senang, wah tambah nikmat. Atau suami juga. Ya. Jadi kasihan ada yang satu belum punya pengalaman. Ya, jadi maksud saya itu basic masih batas kenikmatan bersifat insani manusiawi, belum masuk ke irfani maknawi. Ya. Jadi kalau sudah sampai tingkat maknawi semuanya perbuatan kita itu betapa nikmat dirasakan. Sampai-sampai seperti seorang Ayatullah Bahjat rahmatullah alaih, ya salat sunatnya saja itu dia katakan nikmat daripada seluruh kekayaan bumi ini, ya. Seperti itu. Ya. Merasakan spiritual sedemikian, ya. Nah, kita juga tidak boleh itu tadi ifrat tawakalnya, yakni dia bertawakal dan tidak lagi melakukan kerja keras. Itu ifrat, berlebihan tawakalnya. Ya, tawakal kepada Tuhan tapi tetap melakukan usaha dan upaya. Tafridnya sebenarnya tidak bisa disebut tawakal, tafridnya keluar dari tawakal, yakni merasa semua apa yang diusahakan dan diperoleh berasal dari usahanya, berasal dari kerjanya. Ya ini tidak bisa sebenarnya dimasukkan tawakal, tapi ya tafrid yakni kurang. Ini tidak tawakal.
Ya. Nah, ini sebenarnya didasari oleh ketiadaan pemahaman yang dalam terhadap tauhid perbuatan, ya. Tauhid af'al. Karena kalau orang menyadari dan memahami tauhid perbuatan yang dalam, ya istilahnya pada hakikatnya usahanya itu hanya, kalau di dalam filsafat itu usaha kerja, ya, dan hal yang lainnya itu hanya disebut sebagai illate i'dadi, ya, illate i'dadi, ya, ini sebab persiapan saja, ya, bukan sebab sempurna, ya. Sebab sempurna itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita tetap harus menyandarkan semua apa yang kita usahakan dan hasilkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam tentang tawakal. Malaikat Jibril berkata bahwasanya tawakal yakni ilmu terhadap permasalahan, bahwasanya darar itu hal yang misalnya merusak, ya. Jadi tidaklah darar itu sampai kepada makhluk, tidak juga keberuntungan sampai kepada makhluk, tidaklah pemberian itu misalnya bagi makhluk dan tidak juga yang mencegahnya, demikian pula yang lainnya itu, ya. Nah, melainkan semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia sudah seperti demikian, maka dia tidak akan putus asa, dia tidak akan menampakkan putus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak akan beramal kecuali untuk Tuhan. Dia tidak punya harapan kecuali kepada Tuhan. Dia tidak takut kecuali kepada Tuhan. Dan dia juga tidak berkeinginan pada seseorang, ya, dia cuma berkeinginan kepada Tuhan. Jadi dia tidak punya keinginan terhadap seseorang kecuali kepada Tuhan. Nah, ini tawakal. Dalam artian bahwa seseorang yang punya tawakal, yaitu semua perbuatan-perbuatan lahir yang dilakukannya dan semua hubungan kemasyarakatannya yang ia lakukan, ya, tidak ada yang berdiri sendiri, ya. Jadi kalbunya itu tidak pernah melakukannya dengan tinjauan berdiri sendiri, tapi selamanya dikarenakan faktor ilahi, ya, dan keimanan kepada Tuhan. Nah, yang terakhir yang kita isyaratkan sore hari ini, kelaziman bertawassul di dalam pencapaian kesempurnaan. Jadi sebagaimana di dalam alam ini, karena maujud ini semua mempunyai keterbatasan, maka untuk mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan itu mempunyai saling hubungan satu dengan yang lainnya. Dan dikarenakan itulah Tuhan sudah menyediakan perantara-perantara. Tuhan sudah menciptakan perantara-perantara. Misalnya kita haus, kita mau menghilangkan dahaga, atau misalnya kenyang, kita mau kenyang, harus bertawassul dengan makanan, ya, yakni dengan perantara makananlah kita kemudian mendapatkan kenyang.
Ya, makanya kan kalau kita di dalam filsafat ini kaum idealisme ini yang menyangkal realitas di luar dirinya, memandangnya itu hanya sebentuk konsepsi-konsepsi dan imajinasi saja. Ya, jangan misalnya makan, ya maksudnya jangan mencari makanan dari luar, cukup berpikir tentang makanan, berhayal tentang makanan untuk kenyang kan? Tapi kenyataannya hari ini kaum idealis tidak seperti itu, tapi mungkin sudah tidak ada kaum idealis sekarang. Ya. Yang ada banyak adalah kaum skeptik misalnya kalau di dunia barat. Ya. Jadi kita dengan perantara mau kenyang harus dengan lewat perantara makanan, ya. Jadi kehidupan di alam ini dicipta dengan lewat berbagai hubungan maujud-maujud yang lain. Nah, demikian pula Tuhan mengadakan para anbiya ilahi, para wali ilahi, para orang saleh itu juga sebagai perantara satu dengan yang lainnya, perantara ya. Kita untuk kemajuan maknawiyahnya kita tidak bisa tidak dengan perantara, tidak bisa kita dengan sendiri. Ya. Ada pernah saya dengar orang berkata para imam Syiah itu mengajarkan kita dekat kepada Tuhan dengan istilahnya harus bertawassul lewat dia. Tapi kalau Ibnu Arabi mengajak kita dekat kepada Tuhan langsung kepada Tuhan. Dia tidak paham ajaran Ibnu Arabi. Ya. Kalau baca Quran itu bertawassul dengan Quran. Salat itu bertawassul dengan salat. Dari mana itu Quran? Dari mana itu salat? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan. Ya. Jadi tidak ada jalan kecuali semua dengan bertawassul. Nah, ada tawassul bentuknya lahir. Tawassul bentuknya lahir itu seperti berziarah kepada manusia suci. Ziarah di sini bukan misalnya langsung ke tempatnya, bisa ziarah jauh. Jadi ada ziarah langsung, ada ziarah jauh. Doa ya, dan lainnya, doa yang dari mereka. Jadi salah satu hal yang juga bisa membantu peningkatan ma'nawiyah kita ini selalu tawassul. Jadi tawassul itu bukan juga misalnya selalu membaca doa tawassul malam Rabu, itu bukan. Tawassul yakni apa yang mereka ajarkan kepada kita, ya itu kita realisasikan. Atau seperti ziarah terhadap mereka ini para manusia suci, itu tawassul. Nah, para guru-guru irfan itu misalnya mengajarkan tawassul paling besar atau paling banyak itu misalnya seperti ziarah ya, ziarah Asyura. Jadi ziarah Asyura itu sangat mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ma'nawiyah. Atau ada juga disebut ziarah Jamiah Kabirah. Ziarah Jamiah Kabirah juga salah satu yang mereka anjurkan untuk dibaca. Dan tentu ziarah-ziarah kepada manusia suci lainnya juga mempunyai pengaruh ya kepada perkembangan rohani kita. Yang jelas seperti itulah. Ya. Dan seperti guru para arif, ya guru para arif itu yakni Ayatullah Ali Qadi Tabatabai
ya itu zamannya belum begitu lama, misalnya masih dekat dengan zaman kita. Itulah Qadi Tabatabai gurunya Alamat Tabatabai. Kalau Alamat Tabatabai itu kan namanya Muhammad Husain Tabatabai. Ya. Beliau memesankan kita itu, ada yang disebut dalam tradisi Syiah itu raudah atau raudah. Dia menganjurkan bahkan biar sampai cuma 3 orang ya lakukan yang disebut raudhah itu untuk ahlul bait. Ya. Raudhah itu yakni menggambarkan kisah kesedihan yang terjadi pada ahlul bait, apakah pada Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali, Sahih Hasrat Fatimah. Ya. Dia menganjurkannya dilakukan senantiasa itu raudhah itu. Raudhah itu kalau orang seperti maktam sebenarnya, tapi bukan maktam. Jadi dia kayak bersenandung sedikit juga, tapi menggambarkan peristiwa terhadap yang menimpa kesedihan, ya. Tapi juga beliau menganjurkan kita harus berusaha kalau di hari syahadah itu jangan bersenang-senang, ya. Jadi kalau misalnya ada salah seorang a'immah atau ma'sumin, ya hari itu adalah syahadah, ya kita jangan melakukan hal yang bersenang-senang. Ya, ini kita bersedih juga pada kondisi itu. Ya, sebaliknya kalau misalnya ada hari wiladah, nah kita juga bersenang-senang pada hari itu. Ya, berusaha juga menyenangkan diri, kalau minimal menyenangkan keluarga, ya. Kalau dulu saya di KUM, kalau wiladah itu hari lahir imam biasa ada dikasih kita namanya musa'adah dari rahbar, ya tidak terlalu tinggi besar lah. Nah, itu juga kita kasih sama keluarga, atau kita beli oleh-oleh baru bawa di rumah, ya kayak seperti itu. Ya di sini dah tahu ya dilakukan atau tidak, tapi seperti itulah. Jadi kalau misalnya hari wiladah, kalau ini kan sebentar, besok itu hari syahadah. Besok itu hari syahadahnya Imam Musa Al-Kazim. Ya, jadi besok hari syahadah mestinya ada peringatan malamnya atau besoknya peringatan syahadah. Jadi bersedih, berkabung, rauzah membaca itu. Dan memang secara pengalaman sih ya banyak pengaruhnya itu. Jadi kalau kita kadang kan kalau kita ini begini, kadang karena kegiatan kita yang beruntun itu mengurusi urusan pekerjaan, tiba-tiba drop dalam ibadah. Drop dalam, itu banyak pengalaman semua drop dalam ibadah. Kalau kita dulunya karena intens melakukan ibadah, terasa ke perkembangan ruhi, merasakan nikmat lezat ibadah. Nah, setelah pengalaman atau seperti itu kita merasa kurang. Nah, untuk membentuk kembali ya seperti itulah tadi itu, ya. Mengenang kesedihan a'immah suci alaihissalam itu bisa kembali menghidupkan kalbu kita. Ya, seperti itu. Atau puasa misalnya, berpuasa. Ya, berpuasa mengosongkan perut, ya itu juga punya pengaruh untuk menumbuhkan kenikmatan ibadah. Jadi itu yang harus kita juga perhatian, kelaziman bertawassul dalam pencapaian kesempurnaan. Ya. Ya, di dalam salah satu penggalan ziarah Jamiah Kabira, di situ didapatkan frase man aradallah bada'a bikum wa man wahadahu
kabila ankum wa man kasadahu tawajjaha bikum. Ya. Yakni siapa yang menginginkan Allah, dia mesti melalui denganmu. Maksudnya denganmu di sini adalah ma'sumin alaihi salam, para a'imah, para ma'sumin alaihi salam. Jadi siapa yang berkehendak pada Allah, menginginkan Allah, bada'a bikum. Ya, dia harus memulai denganmu. Wa man wahadahu, barang siapa yang mentauhidkan Tuhan, kabilankum, dia harus menerimamu, mengabulimu sebagai imam. Jadi orang kalau tidak berwilayah kepada imam itu tidak sempurna tauhidnya. Ya. Kalau dalam narasi teks kita dapatkan ini. Siapa yang mentauhidkan? Kita. Jadi siapa yang teksnya tadinya siapa yang mentauhidkan? Dan siapa ya mentauhidkan Tuhan, ya, kabilankum, dia mesti menerimamu, ya, dengan perantaramu, ya, ini dengan berwilayah. Waman kasadahu, dan siapa yang bermaksud pada Tuhan, tawajjah bikum, ya, dia harus bertawajuh denganmu. Ya, yang tawajuh dalam doa tawasul itu, ya, ini apa lagi, saya biasa kalau sudah ceramah begini aku lupa itu penggalan doa apa, Allahumma apa, Allahumma ini as'aluka, bukan itu doa pemain, apa lagi, ya, atawajjahu ilaika, pertama kan binabika, ya Abul Qasim, ya Rasulullah, ya Imam Ar-Rahmah, ya ini tawajjahtu bikum, ya, bukan. Ya, jadi seperti itu, kita harus tawajuh, menghadap dulu kepada mereka, baru kita antar mereka kepada Tuhan, ya, dibersamai. Karena kalau tidak dibersamai kita ini, kita bisa sangat besar kemungkinan digelincirkan oleh setan, la'natullah alaih. Saya kira kita sudah cukup 1 jam. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي